Selalu ada perdebatan tentang kerja keras atau kerja cerdas. Tapi, apakah ada perbedaan antara keduanya? Ayo kita cari tahu pada video hari ini. Kerja keras diperlukan untuk menjadi sukses. Tapi apakah itu saja cukup? Kita sering berpikir demikian. Tetapi sebenarnya kita perlu menggunakan waktu kita dengan lebih cerdas daripada berusaha lebih keras. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bekerja keras? Apa kamu ingin sukses dalam jangka panjang? Maka kamu harus menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaanmu. Kamu harus mulai lebih awal sebelum orang lain mulai. Kamu juga harus berkorban. Maksudnya, sementara yang lain bisa berpesta dan menikmati hari minggunya, kamu harus bekerja keras untuk mencapai tujuanmu. Memang sulit menemukan pedoman yang sangat jelas tentang apa artinya bekerja dengan cerdas. Kamu melihat banyak orang di luar sana bekerja keras, tetapi tidak semuanya menjadi orang yang sukses. Itu karena bekerja cerdas versus bekerja keras menghasilkan perbedaan besar. Hampir semua orang kaya bekerja keras, tapi kebanyakan orang di kelas sosial menengah juga bekerja keras. Pertimbangan ini adalah ungkapan dari Thomas Apong, pengarang dan editor. Pada semua tingkatan, kita bisa menemukan orang-orang yang bekerja keras, baik itu pekerja mandiri, karyawan, atau pengusaha. Tidak semuanya memiliki kehidupan yang sukses dengan gaji 6 digit, apalagi pekerjaan impian. Kesimpulan yang jelas dari premis barusan, apakah sukses sesulit itu? Kerja saja tidak cukup. Perlu, tapi itu tidak cukup. Malcolm Gladwell terkenal dalam bukunya Star Player, Natural History of Success. Beliau mengatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menjadi ahli dalam satu mata pelajaran adalah sekitar 10.000 jam. Itu artinya 3 jam sehari selama 10 tahun. Tapi, bahkan ini aja nggak cukup. Kita juga harus bertanya ke diri sendiri, materi apa yang akan menjamin kita sukses di dunia untuk saat ini dan besok. Oleh karena itu, perlu juga memiliki intuisi, kemampuan untuk memproyeksikan diri ke masa depan. Singkatnya, kerja keras aja nggak cukup. Kamu juga perlu bekerja cerdas dengan cara yang cerdas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah selalu mulai dari diri sendiri. Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan dalam Journal of Applied Psychology menunjukkan adanya kekuatan refleksi yang terstruktur terhadap kinerja 173 orang selama 9 bulan. Ketika para peserta diminta merenungkan secara mendalam konsekuensi dari tindakan mereka, menurut teknik yang disebut EAR, After Event Review, mereka menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan kepemimpinan mereka. Artinya, kita dapat mengatakan bahwa introspeksi diri dapat membuat kita menjadi lebih baik dan lebih produktif. Produktivitas adalah nama yang lebih singkat untuk menyebut upaya terbaik yang dapat dilakukan dari suatu energi, kecerdasan, dan waktumu. Upaya yang kami coba manifestasi menjadi hasil yang paling signifikan. Sebuah proses yang membantu kita memahami gimana cara menjadi sukses dengan sedikit stres dan usaha. Dari sudut pandang ini, menjadi produktif bukan berarti bekerja lebih keras, tapi menggunakan waktu dengan lebih cerdas. Saya ingin kamu sekarang melihat sesuatu yang akan membuatmu tertarik. Sangat tertarik. Aturan 80, 20, dan kerja keras. Kita sering berpikir kalau merencanakan waktu kita berarti memusatkan sebanyak mungkin aktivitas kita pada daftar tugas harian. Nyatanya tidak demikian, melainkan menyederhanakan pekerjaan yang akan kamu lakukan dengan lebih baik. Tidak lebih dari itu. Dalam waktu sesingkat mungkin, dan pada saat yang sama bisa memberi dirimu waktu untuk berhenti dan istirahat. Aturan ini disebut 80-20. 20% usaha yang memberikan 80% hasil. Langkah berikutnya yaitu, gimana cara melakukannya? Pertama, coba beberapa sesi kerja mendalam. Tugas-tugas yang membutuhkan fungsi kognitif. Maksudnya tugas yang membutuhkan kamu untuk berpikir. Contohnya, menghasilkan ide segar yang unik dan berharga, serta meditasi diri untuk terus mendorongmu meningkatkan keterampilan. Kerja mendalam ini perlu menjauhi segala distraksi. Kamu harus bisa berkonsentrasi dan menjauhi segala jenis gangguan.
Kalau perlu, matikan notifikasi. Dedikasikan dirimu untuk tugas penting selama beberapa jam berturut-turut. Dan di sini muncul pertanyaan baru. Tugas penting seperti apa yang dilibatkan dalam kerja mendalam? Agar efektif, kamu perlu mengerjakan tugas penting dan tugas mendesak dulu, lalu mengejar aktivitas yang akan memberikan hasil terbaik untuk karir, perusahaan, dan di bidang mana saja. Sebelum kamu mengambil langkah ini, kamu perlu menghabiskan banyak waktumu untuk itu, dan sebaiknya melakukannya di waktu siang hari, saat-saat di mana kamu masih energik. Setelah kamu memulai rutinitas ini, ukur dirimu sendiri. Lampaui tingkat keberhasilanmu. Jika masih ada aktivitas yang perlu diterapkan, terapkanlah. Dan bebaslah untuk mencoba-coba. Setidaknya ada 3 faktor lain. Selain kerja keraslah yang membuat usahamu efektif dalam jangka panjang. Dan itu semua adalah relasi, kreativitas, dan pembelajaran. Kalau kamu ingin menjadi seorang jutawan, kamu memerlukan tingkat kreativitas atau pengetahuan tertentu supaya berhasil. Bekerja bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu, menghabiskan banyak energi, dan seringkali hasilnya terasa seperti tidak sepadan. Tetapi ini hanya karena kebanyakan dari kita tidak bekerja secara efektif, kecuali kita melekat pada pekerjaan kita dan harus bekerja sesuai jadwal. Sangat mudah mengatakan sedang bekerja, tapi itu tidak berguna. Hanya saja otak kita sering bekerja seperti itu. Lebih mudah mengulang kebiasaan daripada mengubahnya. Kita cenderung melakukan sesuatu dengan cara tertentu, karena kita selalu melakukannya, bukan karena itu cara terbaik untuk melakukannya. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita di tempat kerja. Akan lebih bijaksana kalau mau belajar mengembangkan metode baru yang bisa membuatmu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Semua orang bisa bekerja keras, tapi tidak semua orang bisa bekerja lebih cerdas. Sebagian besar hal yang kita lakukan membutuhkan kerja yang keras. Entah itu hubungan kerja atau tujuan pribadi, kita tetap perlu berusaha dan bekerja sangat keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Itu benar. Kerja keras itu adalah dasar bangunan menuju kesuksesan. Tapi ketika kamu memiliki 24 jam sehari, sama halnya seperti orang lain, kamu harus mulai bekerja dengan cerdas untuk mendapatkan hasil maksimal dari waktu dan tenagamu yang terbatas. Bekerja keras membuahkan hasil. Bekerja keras dan bekerja cerdas pada saat yang sama memberi kamu hasil yang terbaik. Apa rahasia di balik bekerja cerdas? Ayo kita cari tahu. Kamu butuh tujuan yang jelas. Semuanya memiliki tujuan. Itu hanya masalah tahu atau tidaknya dirimu, tujuan itu akan berakhir kemana. Apakah kamu mau membayar karyawan yang tidak tahu tujuan dari apa yang mereka lakukan? Apakah orang perlu menghabiskan waktu paling banyak untuk mencapai tujuannya? Kalau kamu tahu tujuanmu, idealnya kamu bisa lebih fokus untuk mencapainya. Maka, semakin cepat tujuanmu tercapai. Menciptakan visi. Sekarang setelah kamu tahu apa tujuanmu, apa visimu? Lihat tujuanmu adalah arahmu, dan visimu adalah destinasimu. Visi akan membantu kamu bergerak maju. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu. Pindah ke tugas yang paling penting, yang memiliki dampak terbesar. Berhentilah menjadi perfeksionis. Menjadi perfeksionis tidak terlalu bagus. Jika itu menghalangi pencapaianmu, lepaskan. Berhenti terpaku pada detail dan fitur. Belajar dari orang lain. Selalu ada sumber daya yang lebih hebat di sekitarmu. Orang-orang pintar. Temui mereka dalam buku-buku terbaiknya dan belajar menerapkannya dalam kehidupan. Kalau berhasil, terus lanjutkan. Kalau sudah ada rumus sukses yang berhasil, terapkan kembali rumus itu. Tidak perlu inovasi. Kamu sudah punya roda untuk mencapai tujuan. Cukup terapkan inovasi kalau ada nilai tambah di dalamnya. Meminta bantuan. Kebanyakan dari kita lebih suka melakukan sesuatu sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Ini adalah etos kerja yang bagus. Tetapi terkadang meminta bantuan mendorong kita lebih jauh daripada jika kita melakukannya sendirian. Orang suka membantu, mintalah dan Anda bisa mendapatkannya. Jika Anda tidak meminta, Anda tidak akan pernah mendapatkannya.
Pindah tangan beberapa tugas dan pekerjaan. Seperti jika kamu menjalankan bisnis, kamu perlu mempekerjakan seseorang untuk melakukan beberapa pekerjaan untukmu. Dengan begitu, kamu akan memiliki waktu untuk tugas lainnya. Kalau ada sesuatu yang berada di luar bidang keahlianmu atau dapat dilakukan oleh orang lain, delegasikan lebih baik. Ingat, kami hanya memiliki 24 jam sehari dan waktumu terbatas, yang hanya boleh dihabiskan di tempat-tempat di mana itu pasti menambah nilai. Kalau kamu berbisnis, periksa apakah ada aspek pekerjaanmu seperti desain, akuntansi, pemrograman yang mungkin bisa dialihdayakan. Tidak perlu mempelajari dan mempraktekkan semuanya, apalagi jika itu bukan dasar bidang pekerjaanmu. Itu akan membuang-buang waktu, karena kamu harus lebih dulu mempelajarinya. Selalu mencari jalan yang lebih baik. Jangan membatasi dirimu pada seperangkat aturan yang telah dibuat. Untuk melakukan bisnis perlu sesekali keluar dari status quo dan belajarlah dari orang lain. Periksa situasinya secara teratur dan cari cara untuk meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan. Bersikaplah fleksibel dalam upaya membuat perubahan yang akan membantumu mendapatkan lebih banyak hasil. Periksa secara teratur. Secara teratur, periksakan apa yang kamu lakukan di masa lalu. Karena kami dapat menyimpulkan, lalu menganalisis apa yang berhasil dan apa yang tidak. Simpan yang pertama dan buang yang terakhir. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan memiliki daftar hal-hal yang bekerja dengan sangat terorganisir. Kesimpulannya, banyak orang mengatakan bahwa bekerja cerdas lebih baik daripada bekerja keras. Saya selalu percaya bahwa bekerja keras adalah pilar utama dari setiap pencapaian. Orang lain akan mengklaim bahwa hidup bukan untuk kerja keras. Tapi hidup tanpa kerja keras adalah hidup yang tanpa tujuan. Mereka bisa bilang apa saja. Tapi, kalau kamu nggak bisa mencapai tujuan kamu hanya karena selisih kecil aja, apakah itu bisa dibilang kalau kamu nggak bekerja keras? Apakah itu berarti dirimu tidak melakukan yang terbaik? Atau mungkin kamu gagal? Itu adalah pilihan. Keputusan yang tepat dan langkah yang tepat menentukan seberapa cepat kamu menaiki tangga kesuksesan itu. Selain itu, mereka bisa bilang bahwa orang yang sukses adalah mereka yang memiliki mobil besar, rumah besar, pekerjaan yang bagus dengan banyak uang. Itulah yang mereka anggap bekerja cerdas. Tapi menurut saya, orang-orang yang kita lihat di sana, orang-orang yang sukses mulai dari bisnis hingga bakat politiknya, semua bekerja keras. Mereka harus memulai dari suatu tempat, mengambil inisiatif, mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk berada di tempat yang kamu lihat hari ini. Ya, mereka yang kalian sebut idola dan role model kalian. Jadi kamu berpikir apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai puncak? Ya, jawabannya tidak sesederhana itu. Idealnya bekerja cerdas dan bekerja keras adalah jawaban yang sah. Dan gimana pun juga, kamu harus bekerja keras untuk mencapai suatu tempat dalam hidup. Dan ketika kamu melakukannya, kamu menetapkan standar yang baru. Saat kamu tumbuh, kamu akan menetapkan target yang jauh lebih sulit dan menantang di sepanjang perjalananmu. Kamu akan membuat beberapa kesalahan, tapi kamu juga membuat banyak pilihan cerdas. Jadi, apapun yang kamu lakukan, lakukan yang terbaik. Menjadi kuat kemudian bekerja keras untuk mencapai apa yang kamu impikan. Namun pada saat yang sama, cobalah untuk menjadi pintar dan hanya melakukan gerakan yang cerdas. Kerja keras menjadi kerja cerdas. Kerja keras dibuat, pilihan cerdas diambil. Bekerja keras tetap dilaksanakan menuju tujuan yang cerdas. Tetap perlu kerja keras. Buatlah keputusan cerdas dan bekerja keras dalam segala hal yang kamu lakukan. Dan jika kamu melakukan kesalahan, jadilah orang yang cukup pintar untuk belajar darinya. Saya harap kamu menikmati videonya. Boleh berikan like dan komentar, serta bagikan ke teman-temanmu video tentang kerja keras dan kerja cerdas. Terima kasih sudah menonton, semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa di hari berikutnya.